عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga ditakdir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Sebelum kita lanjutkan kaji kita, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para ahbab, para awliya min awalihim ila akhirihim, khususnya pengarang kitab Tafsir Jalalain yaitu Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli dan Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang manfaat, maslahah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kaum muslimin muslimat seluruhnya, baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita, kakek nenek kita ke atas, keturunan kita semuanya, saudara-saudara kita, guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah berkenan senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada, mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah SWT, sehingga kelak bisa berkumpul kembali di surga yang penuh dengan kenikmatan. Juga yang nyumbang ahad barokah pagi ini, para ibu ya, para ibu patungan seluruhnya, mudah-mudahan baik yang nyumbang, yang bekerja semalam suntuk ya, diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih baik, dengan kesehatan yang prima, umur panjang, umur barokah ya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Saya sampai pada ayat 112 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum
يحزنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bala inggih, bala iyo, yadkhulu bakal mlebu ay bakal manjing al jannata ing swarga sapa ghairuhum sakliyane Yahudi Madinah lan Nasara Najran. Man utawi sapani wong aslama kang masrahake sapa man wajhahu ing awak dhewe ne man lillahi maring Gusti Allah. Ai tegese ing qada nurut li kang nurut li amrihi maring perintahe Allah. Wa khusulan tertentu apa al-wajhu, al-wajhu utawi wajah, li'annahu krono sak temeni wajah. Ya, wajah itu wajah ini wajah. Iku asraful a'dha'i, paling mulyane anggota. Ya. Fa ghairuhu muka utawi liyane wajah, ya anggota yang lain maksudnya selain wajah, iku aula luweh ngehai. Wa huwa lan utawi man iku muhsinun, wong kang gawe apik, yang berbuat baik ya maksudnya. Ai tegese wahidun, wong kang tetap anut agama tauhid. Tauhid tidak syirik ya. Falahu moko kadhuwe man ajruhu utawi ganjarane man inda rabbihi ana ing sandingi pengirane man. Ayat tegese sawab wa amalihi, ganjarane amale man yaiku al jannatu swarga. Wala khaufun lan ora ana wedi sapa man alaihim ing atase man, walahum lan ora utawi man yahzanuna ora prihatin, ora kuatir man fil akhirati ono ing dalem akhirati Allah Subhanahu wa taala. Jelasan ya. Bala tidak demikian. Karena pengakuan para Yahudi Madinah dan Nasrani Najran tidak akan masuk surga selain Yahudi dan Nasrani. Jawab oleh Allah, bala tidak demikian. Yadkhulu, bahkan yang akan masuk al-jannata ke dalam surga adalah khairuhum, selain mereka, selain Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Ya kita semua ini akan masuk surga. Kita semua yang hadir ini, semua umat Islam yang beriman ini yang akan masuk surganya Allah, bukan Nasrani Najran, bukan Yahudi Madinah, bukan. Pokoknya man orang yang aslama. Aslam itu Islam, artinya Islam itu menyerahkan penuh dirinya,
wajhahu, jiwanya lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam ini pasrah pada Allah. Apa saja yang ditentukan Allah kita terima. Apa saja yang ditentukan Allah kita syukuri. Itu sifat orang beriman. Makanya indah saja orang beriman ini, orang Islam yang pasrah pada Allah. Kalau berlebih ya bersyukur. Kalau diuji kurang oleh Allah bersabar. Pokoknya indah. Bagi orang beriman itu senantiasa karunia Allah. Kalau dia sehat, ya bersyukur kepada Allah. Kalau kebetulan diberi sakit, maka bersabar. Karena itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau dapat kebaikan-kebaikan, orang beriman selalu alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau diberi sakit, diberi ujian oleh Allah, diberi kurang, diberi rezeki seret, ya bersabar. Ini yang terbaik dari Allah SWT. Dan tidak mungkin orang itu rezekinya seret-seret terus, tidak mungkin. Sama dengan orang yang sehat, tidak mungkin selamanya sehat. Pasti suatu saat akan sakit. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ini? Ai inqada li amrihi. Ya. Yang beriman itu nurut pada perintah Allah. Diperintah oleh Allah dilaksanakan. Sekalipun berat. Sholat subuh ini berat. Sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Apalagi yang jauh-jauh. Oh, yang pojok itu. Itu dari selatan Gunung Bentar. Ini Pak Malik dari Kademangan. Insya Allah. Jauh-jauh. Ya Allah. Berat sekali. Tapi nyatanya orang beriman itu inqada li amrihi, menurut pada perintah Allah. Sekalipun berat dilaksanakan. Setelah sampai bersyukur alhamdulillah. Bukan semata-mata dengan kekuatannya. Jadi kenapa? Ya karena banyak orang yang lebih kuat nyatanya oleh Allah tidak disampaikan, ya. Nah, kita sampai ke sini ini karena karunia Allah. Karena fadl Allah, karena kasih sayang Allah. Kalau dari sayang Allah, sekalipun dekat ya sampai. Ini pilihan semua ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang bahagia dunia akhirat. Dipilih oleh Allah untuk menjadi orang selamat dunia akhirat. Subhanallah. Inqada li amrihi, menurut atau apa istilahnya itu ya, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perintah Allah sekalipun berat seperti apa menyengsarakan manusia, tidak ada. Semua kalau dilakukan akan menyenangkan manusia di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Wa khussal wajhu, ya tertentu adalah wajah kita ini tunduk kepada Allah. Wajah kita ini adalah asraful a'dha, yang paling mulia-mulianya anggota badan adalah wajah. Tapi kita pasrahkan kepada Allah buat sujud. Buat sujud. Maka ketika sujud, wajah kita ini dihadapkan ke bumi. Itu bukan menghadap ke bumi, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat sujud itulah manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah SWT, dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun, ketika sujud. Maka kata Rasul,
fayuksid du'a, fal yuksidid du'a. Perbanyak doa ketika sujud, apalagi saat malam sendiri, perbanyak sudah. Tidak apa-apa 1 jam mohon pada Allah. Allah ini kalau diminta sangat senang. Lain dengan manusia. Kalau diminta, minta terus, jaluk terus saya. Bosan. Memang sifat manusia seperti itu. Tapi Allah semakin diminta semakin senang, semakin diminta semakin senang. Bahkan kadang tidak langsung dikasih oleh Allah. Aku senang, aku meratapnya itu loh ya. Sama dengan kita, ada orang ngamen ya, ngamen tapi terus bawa gitar, bawa kok lagunya enak. Condang dikei ngono lho. Kan begitu. Lagune enak ngono lho. Rungokno sik. Apalagi yang minta, ya mudah-mudahan haji 1000 kali. Dia 1000 kali. Mau saya 1 kali 30 tahun, ya. Mudah-mudahan didoakan macam-macam. Ngasihnya cuma 5.000. Tapi doanya banyak sekali. Nah, senang kalau kita mendengar orang memuji kita. Begitu. Allah sebaliknya, kita kalau diminta sangat senang. Tambah banyak minta, tambah senang Allah. Berarti dia manusia itu mengaku lemah. Mohon kepada Allah, mohon kesehatan boleh, mohon rezeki boleh. Dalam sholat itu gimana? Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Kasihani ladaku, gitu ya. Kasihani aku ya Allah. Wajburni, cukupi aku ya Allah dari kekuranganku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat aku ya Allah ke derajat yang tinggi. Itu kalau betul-betul disapi, angkat aku ya Allah. Kalau bisa besok, jangan sekarang ya Allah. Tapi yang nyalon-nyalon itu ya sekarang ya Allah. Warfa'ni warzuqni, beri rizki aku ya Allah. Rizki ya Allah. Minta rizki di sholat itu boleh, memang itu perintah Allah. Warzuqni wahdini, beri petunjuk aku ya Allah. Kalau mau nyeleweng ya Allah, luruskan ya Allah, gitu lah. Kalau mau belehor ya Allah, luruskan ya Allah. Mohon pada wahdini. Wa'afini, kalau aku ngri nih ya Allah, ngri ini ya Allah. Loro, sehatkan seperti meditation ya Allah. Boleh itu ya. Wa'afini. Sehatkan ya Allah. Kalau dalam kunut wa'afina fiman afaita ya. Wa'afina. Kalau sudah di hati kita harus ya Allah, sehatkan semua umat Muhammad ya Allah. Begitu dalam hatinya. Wa'afina, semua umat Muhammad ya Allah. Fiman afait, seperti orang yang sehat-sehat. Ya. Wa tawallana fiman tawallait, lindungi ya Allah semua umat Muhammad, bukan dirinya dan keluarganya, sudah lindungi semua umat Muhammad ya Allah. Muhammad. Perkara masih belum sehat, ya bukan salah kita sudah berdoa kepada Allah. Ya, pokok untuk semua. Maka kata Nabi, idza da'autum, kalau kamu berdoa, fa'ammimu, umumkan untuk semua. Kemudian orang yang didoakan tidak tahu, nggak apa-apa. Wa khussal wajhu, dan khususnya wajah ini li'annahu, karena wajah asraful a'dha, paling mulianya anggota. Fa ghairuhu, maka selain wajah, tangan, telinga, gitu, apa semua sudah, kaki, itu sebenarnya aula, lebih berhak untuk patuh kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Wajah saja ini yang termulia, anggota badan termulia, itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa seluruh anggota badan kita ini dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa dan orang itu muhsin, selalu berbuat baik. Setiap saatnya berusaha berbuat baik. Maksudnya itu apa, bro? Muwahhidun, tetap beragama tauhid, tidak syirik kepada Allah. Maaf, sombong itu syirik. Syirik khafi. Ingin dipuji itu syirik. Syirik khafi. Karena dengan riya, dengan ingin dipuji itu berarti dirinya merasa bisa berbuat. Gak bisa. Harus selalu kembali kepada Allah. Ya, saya bisa berbuat ini fadl Allah, karunia Allah. Makanya di mana-mana saya sebutkan atas fadl dan rahmat Allah kita bisa ditakdir itu sudah tidak luput. Dan orang akan betul-betul mengharap wajhullah, mengharap ridhonya Allah SWT dalam setiap keadaan. Falahu, maka bagi orang yang selalu berbuat baik, selalu bertauhid, itu ajruhu inda rabbih, ia akan dapat pahala di sisi Allah berupa surga. Berupa surga. Surga itu apa? Nek cara Rasul itu mala ainun ra'at. Surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Makanya kalau kita membayangkan paling swarga koyok ngene, tidak seperti itu. Jauh lebih baik. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan surga belum pernah terdengar oleh telinga di dunia, belum pernah. Dari indahnya. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas di hati manusia. Koyok ngene beliau, koyok enggak. Jauh lebih indah, jauh lebih baik. Subhanallah. Maksudnya itu sawabu amalihi, pahalanya perbuatan baiknya itu. Usahakan dalam setiap langkah itu mendapat pahala dari Allah. Kita adalah orang lewat, kita doakan baik, dapat pahala. Ada orang sakit, mohon mudah-mudahan segera disembuhkan ya Allah, itu pahala. Ada orang cantik lewat, ya Allah mudah-mudahan suaminya orang yang soleh ya Allah. Begitu. Tutup ono wong cantik, muka-muka kena aku ya Allah. Gerakasil. Doakan orang lain itu, udah orang gagah ya Allah, mudah-mudahan istrinya solihah ya Allah. Tuh. Selalu dalam setiap saatnya itu muhsin, berbuat baik pada orang lain. Akhirnya mendapatkan sawabu amali, pahala dari perbuatannya berupa al-jannatu, surga. Ya Allah, ya Allah. Orang beriman luar biasa ya. Jadi kalau pengakuan orang Yahudi hanya orang Yahudi yang akan masuk surga, tidak benar. Kata orang Nasrani yang masuk surga hanya orang Nasrani, apa Yahudi? Kata Yahudi, apa Nasrani? Ini berbantah-bantahan di depan Nabi Muhammad SAW. Bala, enggak ada begitu. Yang akan masuk surga itu hanya ghairuhum, selain mereka Yahudi, selain mereka Nasrani. Yaman asrama itu orang Islam ini semuanya, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman Islam kita ini semakin lama semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengembuskan nafas terakhir. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa waktu majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma